Ibu pagi ini, ibadah pada minggu ke-8. Satukan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 15 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Jangan tertidur hai jiwaku, berdoa dan berjagalah. Naikkan tugas panggilanmu, pujilah Tuhan Allahmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarkanlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukumnya yang ke-8. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat kembali pujian kita. Sesuai
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Amsal pasal keempat ayat 20 sampai ke 27. Amsal pasal keempat ayat 20 sampai ke 27, dan kita akan membacanya secara responsoria. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kita bersama-sama membaca. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jemaat. Horas.
Warta Jemaat Minggu 1 Oktober 2023. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah dengan topik tekun melakukan kehendak Allah. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yang kedua, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023, Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM melayani di HKBP MT Haryono. Dan setelah ibadah minggu akan dilaksanakan acara perpisahan HKBP MT Haryono dengan Pendeta Resort. Yang ketiga, perayaan kebangkitan Naposo Bulung. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 di kebaktian pukul 9.30 Basa Batak akan diadakan perayaan kebangkitan Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan. Setelah warta ini diberikan kepada Ketua Naposo Bulung dan Ketua Perayaan Kebangkitan Naposo Bulung untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan dengan paduan suara dan doa syafaat. Dan setelah ibadah akan diadakan persembahan tari tortor Naposo Bulung. Marilah kita sama-sama mendukungnya. Yang keempat, sermon guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan sermon guru sekolah minggu. Yang kelima, Pertangyangan Week. Pada hari Selasa 3 Oktober 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di tuan rumah keluarga Nyonya J. Sihite H. Borusilaban bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2. Penelan Alkitab atau PHD. Selasa 3 Oktober 2023 pukul 10 WIB PHD Inahana. Kamis 5 Oktober 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 17 WIB PHD Remaja. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna. Yang ketujuh, SK Mutasi Tugas Pendeta Resort. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan OPUI Eporus HKBP nomor 492 garing PDT garing SK garing 07 garing 2023 bahwa Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Menteng Lama Jalan Halimun, Distrik 8 DKI Jakarta. Dan sesuai dengan surat keputusan ketetapan OPUI Eporus HKBP nomor 491 garing PDT garing SK garing 07 garing 2023 bahwa Pendeta Robert Pandiangan MTH, Pendeta Resort HKBP Kernolong, Distrik 8 DKI Jakarta akan pindah tugas menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. Berdasarkan hal di atas maka sudah dijadwalkan distrik pada Jumat 6 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB selesai 11 WIB sampai selesai akan diadakan verifikasi dan serah terima jabatan di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 8 Oktober 2023 akan diadakan acara ibadah Pabor Haton, Pangojak Konon, pemberangkatan atau pelantikan mulai pukul 9.30 WIB di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang kedelapan, ucapan terima kasih. Pada hari Minggu 8 Oktober 2023 di kebaktian 07 Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 Bahasa Batak, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar menggunakan amplop yang sudah disediakan sebagai bentuk ucapan terima kasih jemaat atas pelayanan Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM selama melayani di gereja kita. Yang kesembilan, rapat pendeta hatopan. Pada hari Senin sampai Kamis 16 sampai 19 Oktober 2023 bertempat di Zaitun Siborong-Borong akan diadakan rapat pendeta hatopan HKBP 2023 dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dan subtema Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Yang ke-10, menyaksikan iman maka tidak kon haporseaon. Pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 di ibadah pukul 07.00 WIB akan diadakan menyaksikan iman atau maka tidak kon haporseaon khusus kepada satu orang perempuan. Acara naik CD Malua akan kita laksanakan setelah persembahan kedua. Untuk data detail bisa dibaca pada warta jemaat. Yang ke-11, pemberkatan nikah.
Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Joshua Panangian Purba, anak dari Bapak Molenard Panuturi Purba almarhum dan Ibu Rusida Borusa Mosir, anggota Jemaat AKBP Mampang Perapatan Sektor 5, dengan harta Sia Susan Panadia Simanjuntak, anak dari Bapak Harapan Takaryawan Simanjuntak dan Ibu Tiop Makarolina Boru Manalung, anggota Jemaat AKBP Mampang Perapatan Sektor 5. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 8.30 WIB di HKBP Mampang Perapatan. 12 jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat sakit. Yang pertama Nyonya Simarmata Asnah Boru Simangunsong, Sektor 1 dirawat di rumah. Yang kedua Nata Desmanik, Sektor 2 dirawat di rumah. Yang ketiga Togu Catur Windu Sihite, Sektor 4 dirawat di rumah. Yang keempat Sintua Rubensar F Nadeak, Sektor 5 dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan persembahan pujian dari week 4.
Sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama, kita angkat pujian kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah di minggu yang baru hari ini tertulis di kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, saya akan membacakan untuk kita semua. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan,
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik khotbah hari ini adalah benget mangulah holomboni rohani debata atau tekun melakukan kehendak Allah. Jadi kalau di Kamus Bahasa Indonesia, kata tekun atau sabar itu memiliki arti keputusan atau ketetapan hati yang kuat, ada kesungguhan dan tuntas melakukan apapun tanpa marah-marah, tanpa bersungut-sungut, tanpa berdalih. Jadi ketekunan adalah adanya keputusan dan ketetapan hati untuk menuntaskan sebuah tindakan atau perbuatan. Dalam nats ini kalau dikatakan bertekunlah, itu dalam penantian akan datangnya hari Tuhan. Mengapa Yakobus mengingatkan jemaat? Karena pada waktu itu mereka menghadapi penderitaan. Justru di dalam penderitaan itu mereka sudah bosan. Katanya, kalau Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan datang, kapan hari Tuhan? Jadi sebelum nats ini diberitakan tentang peringatan terhadap orang kaya. Mengapa orang kaya diingatkan? Karena orang kaya menindas, menyimpan gaji bawahannya, tidak membayar, sehingga para bawahan atau petani-petani kecil itu mereka menderita. Jadi nats ini ditujukan kepada mereka untuk menghibur mereka dan menguatkan mereka. Di satu sisi mereka sudah bosan. Kenapa penderitaan terus menerus datang begitu? Jadi nats ini mengatakan bertekunlah, tunggu hari Tuhan itu. Kalau saat ini diperhadapkan kepada kita semua, kita juga kan selalu diperhadapkan untuk sabar. Tapi semakin hari puncak ketidaksabaran kita atau manusia semakin kelihatan. Di jalan raya pun sering berantem. Kalau misalnya lampu merah, ada lampu merah, tiba-tiba lampu hijau, kalau agak lama yang di depan menjalankan mobilnya sudah datang maki-makian, sudah klaksonnya sudah sampai berulang kali, bahkan sudah sampai keluar yang namanya B1 dan B2, memuncak emosinya, marah-marah. Istrinya pun yang di sampingnya bilang, sabar pak, gak ngerti kau itu, udah sampai begitu. Jadi kita juga tidak sabar kalau sedang antrian. Kalau agak panjang antriannya sudah mulai terjadi gesekan. Apalagi kalau di rumah sakit juga kan begitu. Kalau misalnya sudah terlalu panjang, sudah membutuhkan decking, sudah kita pakai teman, relasi, bagaimana kita dipercepat. Terhadap anak-anak juga kadang tidak sabar. Kalau yang punya anak kecil seperti saya, Amang dan Inang, kalau sudah diajari sekali, 2 kali, 3 kali nggak dapat, emosi akan memuncak. Kan rugi diri kita sendiri. Emosi, kejiwaan kita, atau juga bahkan di dalam rumah tangga juga kan seperti itu. Kalau suami tidak sabar terhadap istri, yang terjadi adalah kalau berulang-ulang kesalahan dilakukan istri atau suami, yang terjadi adalah sirang petaho, cerai. Jadi rumah tangga yang bercerai, kalau yang namanya persoalan itu kan biasanya itu. Kalau yang masalah kurang itu juga biasa itu. Kalau marah itu juga biasa. Yang tidak biasa adalah kemarahan berujung kepada perceraian. Mengapa? Karena suami tidak sabar terhadap istri dan istri juga tidak sabar terhadap suami. Jadi ketidaksabaran itu merugikan kita, merugikan orang lain, mengempit perasaan kita,
membuat kita menjadi orang yang tidak setia. Orang yang tidak sabar itu adalah orang yang tidak bisa setia. Karena di dalam nas ini dikatakan dalam maknanya juga, ketekunan itu adalah tentang menuntaskan pekerjaan, menuntaskan perbuatan. Kalau Yakobus mengatakan seperti ini, yang menjadi titik pokok dari kitab Yakobus itu adalah iman dan perbuatan. Itu sebabnya ketekunan itu, kesabaran itu adalah bagian dari iman, adalah bagian dari perbuatan kita. Jadi orang sabar itu adalah orang yang menuntaskan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia mengharapkan sesuatu yang baik. Dia mengharapkan sesuatu yang baik terhadap masa depannya. Nats ini berkumandang bagi kita saat ini, Amang dan Inang, mengingatkan kita semua hidup di dalam kesabaran. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak tekanan, walaupun banyak yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan, kita diarahkan sabarlah. Karena apa? Buah dari kesabaran itu pasti ada. Setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan, dengan menuntaskannya dengan keputusan yang terbaik dalam kehidupan, tanpa berdalih, tanpa banyak alasan, maka kita akan menuai hasilnya, yaitu buah yang indah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari nats ini adalah jemaat mula-mula dalam penantian mereka menghadapi penderitaan, kelompok kecil yang tertindas, yang sebagian adalah bekas budak yang menghadapi tekanan dan aniaya, bahkan mereka juga sudah hampir lemah, sudah hampir jatuh. Mereka bahkan sepertinya tidak bertahan lagi. Mereka bersungut-sungut, kapan janji Tuhan itu? Kapan hari Tuhan itu? Kapan Tuhan Yesus datang untuk menghukum orang-orang yang telah menindas kami? Jadi dalam situasi seperti itu, mereka malas, mereka menjadi orang yang apatis. Bahkan ada yang tidak menderita sekalipun karena hari Tuhan belum datang, ongkang-ongkang kaki. Udahlah, belum datang kok hari Tuhan. Begitu, tunggu saja apa yang terjadi. Kalau kita tidak sabar terhadap kehidupan ini, terhadap penantian pada Tuhan itu, kita akan rugi. Contoh-contoh dari kesabaran sudah kita lihat waktu masa Covid, ya kan Amang dan Inang. Orang yang gak sabar keluar, orang yang gak sabar bekerja, bisa cepat kena Covid. Orang yang kena Covid kalau tidak sabar diisolasi di rumah, makan obat, hidup teratur, walaupun harus lama, dia sembuh. Di waktu masa Covid ada ekonomi yang turun, yang hancur. Kalau tidak sabar melewati itu, dia bisa bunuh diri, dia bisa sakit, dia bisa jalan-jalan di jalan raya, atau bahkan masuk ke rumah sakit karena kejiwaan yang terganggu. Tapi karena kita sabar melewati itu semua, kita senang-senang saja. Walaupun ekonomi turun, kita bisa saja tetap bertahan, tidak mengambil tindakan yang tidak baik. Amang dan Inang, melalui nats ini kita diajak oleh Yakobus untuk melihat cara orang-orang yang sabar, mereka berjuang dalam kehidupan dan memenangkan kehidupan. Yang pertama adalah dikatakan seperti petani di ayat 5. Mari belajar bersabar seperti para petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani itu adalah orang yang sabar. Kalau di kampung saya di Dolok Sanggul, petani yang secara khusus yang merhauma bersawah itu untuk memulai menyemaikan bibit sampai hasil itu 6 bulan. Lain lagi kalau tanahnya itu yang sangat dalam, haumanya, sawahnya dalam,
dia bisa sampai seperti leher dalamnya. Pertama disemaikan dulu benihnya. Ini juga ada gangguan. Kadang kalau disemaikan burung sudah ngambil bibitnya. Setelah tumbuh dia, ini harus setelah disaburkan tadi, ditebarkan, disemaikan, ini harus ditanam. Memindahkan dari tempat penyemaian ke sawah. Setelah itu, setelah dia bertumbuh akan ada rumput. Maka petani harus turun lagi mengambil rumput ini. Setelah itu, setelah tumbuh dia nggak aman-aman juga. Kalau datang hujan, kalau datang kemarau, hujan itu tidak bisa diprediksi oleh petani. Tapi mereka harus tetap berjaga. Setelah bertumbuh dia, sudah datang lagi padinya, sudah mulai berbuah. Sudah mulai kelihatan padi-padi yang hijau. Petani juga harus turun malam-malam untuk menjaga sawahnya supaya tidak datang tikus. Wereng juga harus dijaga atau hama. Terkadang juga ada babi hutan yang harus dijaga. Kemudian setelah padi menguning, mereka juga harus menjaga. Kadang pagi-pagi jam 6 sudah harus keluar dari rumah dan mempersiapkan orang-orangan di sawah ini untuk menakut-nakuti burung. Mereka juga harus turun sampai pada akhirnya mereka akan menerima hasil panen. Ini adalah penuh kesabaran. Hujan tidak bisa diatur, matahari juga tidak bisa diatur, apalagi tikus tidak bisa diatur, wereng juga tidak bisa diatur. Tapi mereka berjuang di dalam kesabaran untuk hasil yang lebih baik. Amang dan inang, demikianlah kehidupan. Terkadang kita dalam kehidupan ini kadang jatuh sejatuh-jatuhnya. Bagi orang yang tidak memiliki pengharapan, jalan satu-satunya adalah mengakhiri hidup. Atau bahkan kalau orang tidak memiliki pengharapan, ketika dia gagal, dia menyalahkan keluarganya, menyalahkan anaknya, menyalahkan keadaan. Saya selalu punya keoptimisan bahwa di dalam kehidupan kita, sefatal apapun keadaan, ketika kita berjuang dan bekerja keras, Tuhan selalu menyediakan cara dan jalan untuk menolong kita. Pengalaman saya ketika melayani di Pulau Gebang, di jemaat yang memiliki keterbatasan di dalam keahlian, tapi ketika mereka berjuang, mereka bisa makan. Bukan pegawai negeri, bukan pekerjaan di tengah-tengah perusahaan, tapi mereka bekerja, mereka makan ketika mereka bekerja. Artinya apapun mereka kerjakan. Jakarta itu menawarkan banyak hal. Hanya orang yang malas yang tidak bisa makan di Jakarta. Karena sampah pun bisa jadi uang. Karena botol aqua pun bisa jadi uang. Tinggal sekarang bagaimana setiap orang memupuk kesabaran untuk berjuang dalam kehidupan. Kalau hari ini kita juga sedang sakit, sedang mengalami kemerosotan, berjuanglah. Jangan cari Allah lain. Fokuslah kepada satu, yaitu Tuhan. Karena kita sedang dibentuk untuk lebih berjuang dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak bagaimana kita belajar dari petani. Setia. Tadi lagu kita juga sudah membantu kita memahami nats khotbah bahwa setia kepada Tuhan. Tadi juga kan lagu dari sektor 4 itu sangat menyatu dengan nats hari ini, dan juga untuk Dona yang akan menyaksikan iman. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena engkau temanku, pemimpin terdekat. Kesabaran itu tidak merugikan. Kesabaran itu menguatkan kita. Orang yang tidak sabar itu adalah orang yang merugikan diri sendiri dan menambahi masalah terhadap dirinya.
untuk menjadi sabar itu tidak membutuhkan uang, tetapi sangat membutuhkan keteguhan hati dan keteguhan iman bergantung pada Tuhan. Yang kedua, kita diajak belajar kesabaran atau ketekunan dari para nabi-nabi. Dikatakan di ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Belajar dari para nabi. Siapakah nabi itu? Nabi adalah orang biasa seperti kita. Mereka manusia biasa. Mereka bukan orang-orang yang dilahirkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Apa yang membuat mereka menjadi orang yang luar biasa? Adalah kesetiaan terhadap pemberitaan Injil atau berita sukacita. Apa yang membuat mereka menjadi orang yang terkenal, yang menjadi teladan iman, adalah karena iman mereka ditantang, hampir dibunuh, dikejar. Kehidupan mereka tidak aman pagi dan malam. Kita masih ingat tentang Elia, nabi yang memenggal kepala nabi-nabi palsu waktu masa Izebel, dan bahkan ratusan nabi. Dia dikejar dan Izebel memerintahkan harus menjemput atau harus mengambil Elia untuk dihukum. Tapi dia melarikan diri karena kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan melindungi dia. Yeremia, dia diperhadapkan dengan hukuman mati. Dan banyak nabi-nabi yang berjuang. Yehezkel yang dibuang, apakah mereka stop untuk melayani Tuhan? Tidak. Mereka tetap berjuang terus, bertekun atas apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Maka ini dibuat oleh Yakobus dan diajak untuk kita semua. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Yang membuat mereka menjadi luar biasa adalah ketekunan, kesabaran, mengikuti Tuhan. Walaupun akhir dari kehidupan mereka tidak menyenangkan, karena mereka rata-rata mati, dihukum, termasuk juga para murid Tuhan Yesus. Mereka tidak surut, mereka tidak berdalih, mereka tidak bermalas-malasan, tapi mereka memperjuangkan iman mereka. Sehingga seperti kata firman Tuhan, setialah sampai mati, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan padamu. Maka Amang dan Inang, nats ini mengingatkan kita semua, jangan putar balik kehidupan. Ikuti aja satu arah, sesuai dengan aturan Tuhan. Walaupun kita tidak dijanjikan aman-aman saja, mengikut Yesus tidak aman-aman saja, tapi Tuhan punya jaminan, punya janji kepada kita tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di nyanyian tadi juga di Kor sektor 4 di ayat 3, ya Yesus, kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hambamu. Di dalam kemuliaan kau sambut hambamu, dan aku pun berjanji setia padamu, berikanlah karunia pengikutmu teguh. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan memberikan kemuliaan. Yang terakhir, yang ketiga, melalui nats ini kita diajak belajar sabar seperti Ayub. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi ini kita sudah tahu cerita tentang Ayub. Yang mau diingatkan kepada kita, setiap orang tidak pernah lepas dari penderitaan. Baikkah kita? Apa yang kita lakukan tidak pernah melanggar firman Tuhan?
kembali seperti Ayub. Ayub itu orang saleh. Di Ayub 1 ayat 5 dikatakan, ketika anak-anaknya selesai melakukan perjamuan, pagi-paginya ayahnya mengumpulkan mereka untuk berdoa, menguras, meminta pengampunan dosa dari Tuhan, siapa tahu bersalah. Ayub adalah orang yang setia, tetapi dia juga dicobai oleh iblis dan diperbolehkan oleh Allah. Dan yang lebih beratnya adalah dia menderita penyakit kulit, istrinya juga marah padanya, bersungut-sungut dan hampir meninggalkannya, dan demikian juga teman-teman sahabatnya juga menyulitkan, mempermasalahkan dia. Tapi apakah Ayub melarikan diri? Apakah Ayub marah-marah sama Tuhan? Apakah dia beralasan Tuhan tidak adil? Tidak. Dia menjalaninya. Tapi lihatlah apa hasilnya. Hasilnya adalah di antara anak-anak, walaupun Amang dan Inang di dalam kitab Ayub tidak dijelaskan berapa tahun dia menghadapi penderitaan, tetapi hasil dari kesabaran dan kesetiaannya kepada Tuhan adalah di antara anak-anak yang atau perempuan yang ada pada waktu itu, Allah mengaruniakan anak yang tercantik, putri yang tercantik, yang tidak ada menandinginya di masa itu. Allah mengembalikan berlipat-lipat ganda dari yang telah hilang. Artinya, Amang dan Inang, kesetiaan kita ada hasilnya. Bersabarlah. Bersabarlah di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, jangan pernah mengambil jalan kiri dan kanan. Luruslah. Karena Tuhan itu tidak pernah main-main dengan janjinya. Kesabaran itu bukan soal kuat atau tidak kuat, melainkan mau atau tidak mau. Kesabaran bukan masalah kuat dan tidak kuat, tapi kesabaran adalah antara mau atau tidak mau. Dan di sini orang sabar itu, Amang dan Inang, itu identik dengan subur. Kalau yang namanya subur itu kan menghasilkan. Jadi orang yang sabar itu subur, artinya baik, berguna, maka orang sabar itu pasti berhasil kemudian. Orang sabar itu pasti sukses, dan orang yang sabar itu adalah orang yang menikmati hidup dan orang yang panjang umur. Orang yang sabar itu subur, baik, berguna bagi siapapun. Dia akan sukses, dia akan berguna, dan dia akan panjang umur di dalam kehidupannya. Mari kita bertekun apapun yang sedang kita alami saat ini. Bukan masalah kuat atau tidak kuat, tapi apakah kita mau atau tidak mau. Tuhan sudah memberikan jaminan kemuliaan bagi orang-orang yang bertekun dan sabar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami terima hari ini. Tuhan kiranya menguatkan kami untuk sabar bertekun dalam penderitaan. Apapun yang kami hadapi, kami tetap menyatu dengan Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam kehidupan setiap saat. Dalam banyak tekanan, masalah, penderitaan, bersama Tuhan mampu melewatinya. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, secara khusus Amang Situan Adeak yang sedang berada di rumah sakit, yang menjalani perawatan, dan juga Amang Ambarita dari sektor 1 besok akan menjalani operasi. Tuhanlah yang menguatkan Amang, meneguhkan imannya untuk berserah kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, panjang umur, sukacita, rasa syukur ada dalam kehidupan mereka atas kebaikan Tuhan. Kami juga bawakan kepada-Mu
Anak-anak kiranya mereka bertumbuh dalam kasih setia Tuhan dan berkati setiap orang yang bergumul, yang sedang menghadapi kekalutan. Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran mereka. Tuhan, kami juga mau serahkan hari ini seorang dari jemaat-Mu, yaitu Dona, yang akan menyaksikan iman mengikut Kristus. Biarlah dia menjadi orang yang setia di dalam Kristus. Apapun yang dia hadapi, dia mampu tetap berjuang mempertahankan imannya. Kami serahkan juga semua kegiatan yang berlangsung di dalam 1 minggu ini. Tuhanlah yang menguatkan semua pelayan, dan juga Tuhan juga memampukan panitia Pesta Gutilon, panitia Pesta Parheon Naposo Bulung, dan Ama untuk tetap sabar dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pesta-pesta tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memasuki acara menyaksikan iman dari satu orang dari jemaat kita.
Kita mempersiapkan nyanyian nomor 148 ayat 1 sampai 2. Di ayat 2 nanti yang akan menyaksikan iman datang ke depan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami minta orang tua atau yang mewakili untuk berdiri di depan. Di tempat duduk aja. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidihkan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan terhadap anak ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara bersyukur kepadanya. Dan jika saudara mengingatkan perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini.
Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Ya, saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar, itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, saya bersedia. Jadi, saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkanlah dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Pelihara kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amanat untuk Donatello Rara Wulandari Sekar Arum Putri Yanti. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dialah yang menyertaimu dalam melawan kejahatan, dan dia yang menguatkanmu melakukan segala yang baik. Amin. Ini adalah Alkitab yang diberikan dari gereja untuk dibaca. Ini adalah firman Tuhan yang menuntunmu untuk menjalani kehidupan supaya kamu tetap setia di jalan Tuhan. Terimalah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.